Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Keputusan yang diambil berdasarkan kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat disebut A. Musyawarah, B. Mufakat, C. Diskusi, dan D. Rapat. Jawaban yang betul adalah B. Mufakat. 2. Tidak bertengkar di sekolah maupun di rumah merupakan pencerminan sila ketiga. 3. Memilih ketua RT merupakan contoh kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. 4. Menerima hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 5. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan semangat kebangsaan. Yang mencerminkan semangat kebangsaan antara lain mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangga menggunakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Soal nomor 6. Gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks disebut A. Cerita pendek, B. Gambar ilustrasi, C. Cerita gambar, D. Gambar bercerita. Jawaban yang betul adalah gambar ilustrasi. 7. Gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa disebut kartun. 8. Ide pokok dari suatu teks biasanya diperoleh dari kalimat utama. 9. Tulang dan otot diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah apakah fungsi dari tulang dan otot? 10. Siput termasuk hewan yang dapat tidur dalam jangka waktu sangat lama. Tentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Kalimat utamanya adalah siput termasuk hewan yang tidur dalam waktu yang lama. Sekarang muatan IPA KD 3.1. Ketika bergerak, siput mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk A. Membersihkan daerah yang dilaluinya, B. Mempercepat ketika menggerakkan perutnya, C. Melumasi permukaan yang akan dilaluinya, dan D. Memperlunak tanah yang dilaluinya. Jawaban yang betul adalah C. Melumasi permukaan yang akan dilaluinya. 12. Makhluk hidup memiliki ciri dapat bergerak. Hal ini berarti makhluk hidup dapat berpindah tempat. 13. Kata melompat menggunakan alat gerak yang utama, yaitu kaki. 14. Seekor kelinci lebih cepat dan lincah untuk bergerak daripada bebek, sebab kelinci memiliki sepasang kaki
yang sepasang kaki yang kuat dan panjang. 15. Apakah fungsi tentakel pada ubur-ubur? Tentakel pada ubur-ubur berfungsi untuk berpindah tempat, menangkap dan memasukkan makanan, dan sebagai alat untuk melindungi diri. Selanjutnya muatan IPS KD 3.1. Soal nomor 16. Secara geografis, letak wilayah Indonesia memiliki batas bagian selatan adalah A. Australia dan Pasifik, B. Laut Timur dan Laut Andaman, C. Samudra Hindia dan Selat Malaka, D. Laut Arafuru dan Samudra Hindia. Jawaban yang betul adalah D. Laut Arafuru dan Samudra Hindia. 17. Kedudukan Pulau Jawa ada dalam suatu vulkanisme yang kuat yang merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda. 18. Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Maka Indonesia disebut sebagai daerah tropis. 19. Letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut letak astronomis. 20. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Indonesia disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara yang memiliki kawasan perairan laut yang luas dibandingkan dengan daratannya. 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Selanjutnya muatan SBDP KD 3.1. Nomor 21. Gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa disebut A. Cover, B. Pamflet, C. Komik, D. Kartun. Jawaban yang betul adalah D. Kartun. 22. Tulisan yang disertai gambar atau tidak tanpa penyampulan atau penjimitan dan dicantumkan dalam selembar kertas di satu atau dua sisi, kemudian dilipat sehingga terlihat lebih kecil, disebut pamflet. 23. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah yang mewakili isi sebuah buku agar buku tersebut menarik. 24. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh dari komik. 25. Apakah fungsi cover pada sebuah buku? Fungsi cover pada sebuah buku adalah memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 1, penilaian harian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.